Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Kranggan ternyata bukan sekadar nama. Ini adalah jejak kekuasaan yang tersembunyi. Kata kranggan dan kata rangga, jejak kekuasaan. Ada kalanya sebuah nama tidak sekadar menjadi penanda tempat. Ia menyimpan lapisan makna yang pelan-pelan membuka kisah masa lalu. Demikian pula dengan kranggan. Nama ini terasa sederhana di lidah. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ia seperti pintu kecil menuju jejak kekuasaan, struktur sosial, dan denyut kehidupan Jawa pada masa lampau. Tentang rangga, sebuah gelar sebuah peran, atau sebuah nama seseorang. Bisa kata rangga bukan sebuah nama seseorang, tetapi nama sebuah jabatan atau nama sebuah gelar kehormatan. Dalam tradisi Jawa kuno, terutama pada masa kerajaan besar seperti Majapahit hingga Mataram, istilah rangga bukan sekadar nama orang, tetapi adalah gelar kehormatan. Ia adalah gelar, dan ini gelar kehormatan, gelar kekuasaan. Gelar bagi seseorang yang dipercayanya untuk menjalankan tugas, tetapi untuk mengatur wilayah, menjaga keteraturan, dan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan raja. Seorang rangga adalah sosok yang berdiri di antara pusat dan daerah. Ia bukan raja, namun bukan pula rakyat biasa. Jika dianalogikan secara sederhana, perannya mendekati kepala wilayah atau camat di masa kini. Meski tentu, dengan nuansa kekuasaan yang lebih feodal, lebih sakral, dan lebih terikat pada hierarki kerajaan. Dari rangga menjadi kranggan, sebuah perjalanan bunyi atau sebuah perubahan bunyi. Hal yang demikian wajar terjadi. Ada kata Yusuf menjadi Usup, ada kata Tauhid menjadi Tokid, ada kata Hamid menjadi Kamid, dan seterusnya. Bahasa selalu bergerak. Ia berubah, menyesuaikan, dan kadang menyamarkan jejak asalnya. Perubahan dari rangga menjadi kranggan dapat dipahami melalui proses yang alami dalam bahasa Jawa. Awalan K atau Ke sering digunakan untuk menunjukkan tempat atau wilayah. Terjadi pelunakan dan penyatuan bunyi, karanggan berubah menjadi karanggan, bisa berubah lagi menjadi kranggan. Perubahan ini bukan kebetulan. Ia adalah pola yang sering muncul dalam penamaan tempat. Maka secara makna perlahan menjadi jelas. Kranggan artinya tempatnya para rangga kranggan bisa juga diartikan wilayah yang berkaitan dengan pejabat kerajaan. Makna yang lebih dalam lebih dari sekadar nama. Jika tafsir ini kita renungkan, maka kranggan bukan sekadar titik di peta. Ia bisa jadi adalah kawasan administratif penting pada masanya, tempat tinggal para pejabat atau elit kerajaan, pusat pengaturan kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dan di titik ini, kita mulai memahami sesuatu yang lebih luas, bahwa nama adalah arsip yang tidak tertulis. Ia tidak berbentuk prasasti, namun hidup di dalam tutur manusia. Ia tidak terukir di batu, namun melekat dalam ingatan kolektif. Nama seperti kranggan adalah rekaman sosial jejak kekuasaan warisan peradaban. Catatan ilmiah, agar tetap membumi namun di tengah keindahan tafsir ini, kita tetap perlu berpijak. Secara ilmiah, hubungan antara rangga dan kranggan adalah hipotesis etimologis atau dugaan asal-usul yang kuat, namun belum mutlak kebenarannya. Tidak semua tempat bernama kranggan pasti berasal dari rangga. Tetapi dusun kranggan, desa pojok, kecamatan Garum, dari tuturan lisan para sesepuh memang berasal dari kata rangga, atau biasanya menyebutnya ronggo, atau ada yang menyebut Mbah Ronggo. Untuk menguatkannya, diperlukan penopang sejarah seperti prasasti atau peninggalan tertulis, naskah kuno, babat, lontar, atau arsip kerajaan. Tradisi lisan dari para sesepuh dan bukti terakhir inilah yang ditemukan, yaitu tradisi lisan para sesepuh. Namun justru, disinilah letak keindahannya. Hipotesis atau dugaan kuat semacam ini adalah pintu awal penelitian. Ia mengundang rasa ingin tahu, menghidupkan kembali dialog antara masa lalu dan masa kini. Kesimpulan, sebuah nama, sebuah warisan. Maka, jika kita menyatukan benang-benang makna itu, kranggan sangat mungkin berakar dari rangga, sebuah gelar kehormatan, simbol kekuasaan, dan tanda kepercayaan, bukan sekedar nama orang. Jika benar demikian, maka kranggan bukan sekadar nama dusun. Ia adalah penanda wilayah yang dahulu memiliki arti penting, jejak ruang hidup para pengelola kekuasaan, saksi bisu dari struktur pemerintahan Jawa kuno. Dan pada akhirnya kita disadarkan bahwa setiap nama menyimpan cerita, bahwa setiap tempat pernah memiliki peran, dan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu untuk dipahami kembali. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan, lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya.
Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.